Ceritanya, kamu kepingin usaha. Anggap aja jualan sembako. Berbekal modal yang pas-pasan dan semangat menggebu, kamu pun menyewa sebuah ruko kosong selama 2 tahun. Kabar baiknya, berkat ketekunan dan kerja keras yang kamu lakukan setiap pagi, siang, sore, malam, toko yang semula sepi dan mengharukan, berubah menjadi ramai dan menguntungkan. Usaha memang tidak mengkhianati hasil, tapi sayangnya, di akhir tahun kedua saat kamu ingin memperpanjang sewa, pemilik ruko tiba-tiba tidak lagi berniat menyewakannya dengan dalih mau dipakai sendiri. Kamu pun kecewa. Tapi yang bikin lebih kecewa, ternyata si pemilik ruko sudah lama mengamati usahamu, perjuanganmu, strategi bisnismu, dan kini ia ingin meniru itu semua dengan membuat usaha sembako sendiri di ruko miliknya. Kurang asem bukan? Sabar. Memperkenalkan Project S, sebuah inisiasi dari TikTok yang bertujuan untuk menjual produk mereka sendiri di platformnya. Jika betul-betul terjadi, ini sudah pasti akan jauh lebih kurang asem. Mari kita mulai pembahasannya. Era baru telah tiba. Social commerce adalah metode perdagangan futuristik menggunakan sosial media, di mana pengguna tidak hanya dapat membuat konten, bersosial, atau berinteraksi dengan konsumen, melainkan juga menjual produk dan bertransaksi di dalamnya. Berbeda dengan e-commerce yang menggunakan website atau aplikasi yang berfungsi khusus untuk transaksi jual-beli, social commerce merujuk pada transaksi jual-beli yang dilakukan langsung melalui platform media sosial. Bayangkan kita dapat berkreasi dengan konten, berinteraksi, berkirim pesan, berjualan, berbelanja, hingga bertransaksi secara aman melalui satu platform yang sama. Itulah social commerce. Dan sudah barang pasti, di antara sekian banyak social commerce yang tersedia saat ini, TikTok adalah nama yang paling terkenal dan jadi juara. TikTok bahkan tak cuma mendominasi ceruk pasar social commerce, melainkan juga menjadi merek yang paling bertanggung jawab atas tren belanja melalui sosial media yang naik daun beberapa waktu belakangan. Faktanya, fitur itu juga lah yang menjadi pembeda utama TikTok dibandingkan sosial media populer yang lain. Sebetulnya ide untuk menggabungkan sosial media dan e-commerce adalah sesuatu yang cukup usang. Jauh sebelum hari ini, Meta telah memperkenalkan social commerce kepada pengguna melalui fitur-fitur yang diluncurkan di platform miliknya, seperti Instagram Shop, Live Shopping, atau Facebook Catalog. Sayangnya, fokus yang spesifik terhadap merek-merek mewah dan market negara maju telah membuat fitur-fitur tersebut lamban berkembang. Tak lantas dibenahi, belakangan Meta justru mengumumkan bahwa mereka berencana untuk secara drastis mengurangi fitur belanja di Instagram dan lebih memilih untuk fokus pada bisnis video pendeknya. Sesuatu yang barangkali akan disesali di masa depan. Namun TikTok berbeda. Pasca peluncuran platform berbagi video pendek yang sangat digemari pengguna dan bikin ketagihan, TikTok segera memasukkan social commerce sebagai bagian integral ke dalam strategi bisnisnya. Dalam waktu singkat, TikTok memperkenalkan berbagai alat untuk membantu bisnis agar dapat berjualan di dalam platform. Tautan produk, kolaborasi, dan live streaming menjadi 3 andalan dari TikTok Shop. Itu belum ditambah TikTok Affiliate yang sangat menggoda para pembuat konten. Dan TikTok Ads, program iklan berbayar yang memungkinkan merek dan penjual untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui serangkaian bisnis yang terus berkembang, TikTok melaporkan jika 61% dari penggunanya telah terlibat dalam perilaku e-commerce. Sementara 56% pengguna sudah menggunakan TikTok untuk menemukan produk atau merek baru. Dengan total 1 miliar pengguna aktif bulanan, tentu saja angka tersebut begitu fantastis. Dan berbeda dengan Instagram, TikTok menghadirkan fitur social commerce inklusif yang terbuka lebar bagi jutaan pengguna setianya. Evolusi TikTok dari sekedar platform hiburan menjadi ekosistem yang kuat untuk social commerce yang layak diacungi jempol. Namun semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin berhembus. Setelah berkali-kali diterpa isu pelanggaran privasi dan pencurian data untuk kepentingan Tiongkok yang berujung pada pemblokiran dalam tingkat federal seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, kini Project S menjadi topik pembicaraan hangat setelah dilaporkan pertama kali oleh Financial Times pada 21 Juni 2023 lalu. Bagi Indonesia, privasi dan kerahasiaan data barangkali bukan masalah. Sebab tak perlu dicari, apalagi dicuri, toh data kita selalu bocor kemana-mana. Namun Project S mungkin lain cerita. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjelma menjadi salah satu platform media sosial yang sangat populer, termasuk di Indonesia dengan jumlah pengguna terbesar kedua di dunia. Jumlah pengguna yang banyak serta keterlibatan yang tinggi
kemudian menciptakan peluang baru bagi merek dan para penjual untuk memanfaatkannya sebagai wadah pemasaran dan salah satu saluran penjualan yang penting. Kombinasi antara platform yang digandrungi, ditambah jumlah pengguna yang terus bertambah, ditambah dukungan subsidi gratis ongkir, dan kemudahan serta keamanan untuk bertransaksi di TikTok Shop telah menjadi ramuan ajaib yang melahirkan berbagai cerita sukses dari TikTok. Mayoritas kita mungkin pernah mendengar atau mengetahui hal tersebut. Yang jarang kita tahu adalah kenyataan bahwa selama kisah-kisah sukses itu berlangsung, selama jutaan transaksi itu terjadi, selama itu pula TikTok menambang data dari para penggunanya. TikTok mengetahui hampir seluruhnya, mulai dari produk apa saja yang diminati, siapa saja yang membelinya, berapa banyak jumlah penjualannya, kapan waktu yang paling tepat untuk menjualnya, kemana saja produk dikirimkan, hingga berbagai variabel data penting yang lain. Data-data tersebut tentu saja sangat bernilai dan dapat diolah serta digunakan untuk keperluan apa saja yang menghasilkan cuan. Mereka dapat mengembangkan aplikasinya sesuai dengan perilaku pengguna untuk meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi. Mereka juga dapat menjual spot iklan kepada para advertiser untuk menarget audiens yang tepat. Masalahnya, menggunakan basis data yang sama, dengan mudahnya, TikTok juga dapat memotong jalan dengan menjual produk-produknya sendiri di dalam platform. Melalui Project S dari TikTok Shop, TikTok diduga akan menggunakan data mengenai produk-produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di China dan menjualnya sendiri. Di Inggris, inisiasi menjual produk sendiri lewat Project S TikTok telah hadir dalam bentuk fitur Trendy Beat. Produk-produk yang sedang populer di TikTok dijual langsung dari toko-toko yang terafiliasi atau yang dimiliki ByteDance, induk dari TikTok. Terdengar seperti kisah toko sembako di awal video tadi, bukan? Mirip, bedanya hanya pada skala. Sebab jika tidak ditangani secara baik dan hati-hati, Project S dari TikTok ini punya dampak membunuh yang jauh lebih luas. Dengan teknologi dan sumber daya yang melimpah, serta algoritma canggih yang dimilikinya, TikTok diyakini akan mampu mendorong produk-produk murah dari China membanjiri pasar dunia, termasuk Indonesia. Demikianlah, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengungkap jika kementeriannya mulai mewaspadai ancaman dari Project S TikTok terhadap UMKM dalam negeri. Ia menduga jika TikTok bisa menjadi sumber informasi bagi UMKM di luar negeri yang ingin memasarkan produknya di Indonesia karena mereka bakal lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Lebih lanjut, ia mengatakan jika pihaknya juga tengah mendorong revisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik. Dengan revisi aturan ini, barang-barang impor yang dijual di e-commerce bisa lebih terkontrol lewat sejumlah langkah pembatasan. Saat ini revisi tersebut diduga macet di Kementerian Perdagangan. Entahlah, yang pasti cawe-cawe mengenai Project S kemudian berlanjut ke Senayan. Hingga yang terbaru berupa arahan dari Presiden Jokowi kepada Menkominfo yang baru saja dilantik, yang ketua Projo itu, untuk memantau Project S. Menanggapi isu yang bergulir, pihak TikTok pun angkat bicara. Mereka menyebut tidak ada bisnis lintas batas di TikTok Shop Indonesia. TikTok juga menegaskan Project S tidak berpotensi masuk Indonesia untuk sekarang maupun nanti. Well, apapun itu, satu hal yang pasti, jika isu mengenai Project S terbukti benar dan pada akhirnya masuk Indonesia tanpa ada regulasi yang jelas, tentu ini akan mengancam para pelaku usaha di TikTok karena mereka dapat dengan mudah mengambil ceruk pasar yang sebelumnya diisi UMKM lokal. Namun kalau kita mau jujur, saat ini pun barang-barang impor telah tumpah ruah dan mendominasi e-commerce dan social commerce di Indonesia. Kenyataan ini sejatinya sudah jadi masalah. Tapi barang-barang impor yang langsung diproduksi, dijual, dan dikirim dari negara asalnya dengan mengintip data penjualan yang ada berpotensi jadi masalah yang sangat runyam. Sebab jika saat ini para penjual dari Indonesia masih memperoleh keuntungan, sekalipun itu adalah produk impor, maka ketika Project S benar-benar berlangsung, semua keuntungan tersebut akan digondol oleh TikTok. Itu belum ditambah dengan produk UMKM lokal yang gampang ditiru untuk diproduksi, dijual, dan dikirimkan langsung oleh TikTok kepada konsumen. Alhasil, setiap bisnis yang menggantungkan diri sepenuhnya di TikTok berpeluang untuk gigit jari dan lantas mati. Lalu antisipasi serta pelajaran apa yang dapat kita petik dari sini? Tentu saja diperlukan aturan tegas mengenai social commerce yang saat ini berada di ruang kosong regulasi. Pemerintah perlu mendefinisikan ulang social commerce sebagai e-commerce yang patuh terhadap aturan main dan perpajakan di Indonesia. Sebab tidak seperti e-commerce yang membayar pajak, saat ini model social commerce seperti TikTok belum membayar pajak di Indonesia. Namun itu saja,
masih belum cukup. Sebagai pebisnis dan penjual, kita seharusnya lebih menyadari kerugian yang timbul saat bergantung sepenuhnya kepada suatu platform. Kita memang dapat memanfaatkan dan menggunakan secara maksimal seluruh channel yang ada, termasuk marketplace dan social commerce yang sedang hype saat ini. Tapi jangan sampai larut di dalamnya. Kita harus terus berusaha membangun bisnis di tempat milik kita sendiri. Apapun itu, bisnis kita tak pernah boleh bergantung pada platform dan tempat milik orang lain, apalagi hanya mengikuti tren belaka. Sebab sosial media datang dan pergi. Platform online lahir dan mati. Tren pemasaran muncul dan tenggelam. Semua ketergantungan yang terlalu, apapun bentuknya, pasti akan membuat kita jadi babu. Hanya kemandirian yang dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. So, bagaimana menurutmu tentang proyek S-TikTok? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Saya, Rianto Astono.